Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal majlis wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Kita mulai lagi ngaji filsafat kita setelah libur yang sangat panjang. Libur panjang itu kan menyenangkan. Sekarang mungkin lebih fresh. Sebenarnya libur panjang itu menunjukkan bahwa ngaji itu ya penting, cuma ya ndak penting-penting amat. Buktinya ndak ngaji 2 bulan juga ndak apa-apa. Ya. Banyak hal di dunia ini mungkin begitu. Kamu yang khawatir presidennya ganti atau presidennya ndak ganti, jangan-jangan ndak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Cuma kamu aja yang khawatir. Entah presidennya siapa, mungkin ya kayak gini-gini aja hidup kita. Jadi ndak perlu terlalu dipikir. Kadang-kadang kan kita gitu idealisme, tapi sebenarnya ya ndak apa-apa. Bahkan agama menyarankan jangan banyak terikat oleh apapun. Satu-satunya yang boleh mengikatmu kan hanya Allah. Semakin banyak kamu terikat, semakin berat kamu melepaskan. Jadi hal-hal yang tidak seharusnya mengikatmu, jangan biarkan mengikatmu, termasuk ngaji ini. Ya, kamu kan sekarang punya status baru, santri ngaji filsafat, itu mengikat. Jadi kamu punya topeng baru dan nanti mesti ada tuntutan, ada tanggung jawab yang baru, dan itu tidak enak. Jangan membebani sesuatu yang tidak harus jadi beban. Dinikmati saja. Kalau ada dinikmati, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kan gitu aja. Hidup itu lebih enak begitu. Oke, jadi pengantarnya itu. Ngaji itu penting, tapi ya tidak sampai segitunya. Saya tidak berani bilang mau ngaji ini penting luar biasa demi masa depan Indonesia, demi tidak nyampe. Ya, mungkin nggak seanu itu. Ada manfaatnya 1-2 sudah alhamdulillah. Untuk hidupmu pribadi, naik kelas sedikit sudah alhamdulillah. Syukur-syukur setelah libur panjang kita mulai lagi dalam posisi yang lebih dekat selangkah dengan Allah. Itu lebih enak dalam hal apapun, karena memang tuntutannya Nabi kan begitu. Hari ini lebih baik dari kemarin. Semoga libur 2 bulan ada pengendapan-pengendapan, penyaringan-penyaringan, filter-filter, sehingga kualitas hidupmu jadi lebih baik. Dan hanya kamu yang tahu, jadi lebih baik beneran apa enggak. Oke, sesi untuk bulan ini komunikasi. Enggak usah tanya alasannya apa. Ya mungkin saja alasannya karena sekarang memang eranya sedang gonjang-ganjing dengan teknologi informasi atau apa. Pokoknya tema-tema kita angkat tidak harus ada alasannya atau kontekstualitasnya. Kita jalan aja. Saya awali dengan, sebenarnya ini judul mata kuliah, etika komunikasi. Jadi materi 1 semester kita ringkas 1 jam. Tidak apa-apa, nyampe 1 slide kan alhamdulillah. Etika komunikasi. Ya sebenarnya kalau pakai istilah etika komunikasi kan rasanya sangat kampus. Kalau pakai istilah pondok mungkin jadi akhlak muamalah. Nah, sebenarnya akhlak itu ya hubungannya sama orang lain kan, dan itu pasti sifatnya komunikatif. Oke, bismillah. Kita awali etika komunikasi dengan mbahnya filosof
Aristoteles. Kenapa komunikasi itu butuh etik? Jadi Aristoteles ini punya teori, mungkin orang pertama yang berteori tentang retorika. Cara ngomong yang menarik, cara ngomong yang bisa tepat guna. Sebenarnya ini ilmu langka, jarang orang yang mau mendalami. Mungkin kalian ada yang tertarik, belajarlah retorika. Hari ini banyak orang ingin menang kalau ngomong, ingin menang kalau debat, tapi tidak ngerti retorika. Akhirnya kemenangannya sia-sia. Sudah capek-capek gegeran, debat, menang, tapi musuhnya yang kalah tidak mau ikut pandangannya, tetap dia ngeyel dengan pandangannya sendiri. Kenapa? Karena kebenarannya tidak masuk ke lawan bicara. Kalau versinya Aristoteles itu retorikanya keliru. Ada orang yang tidak pakai debat, ngomong 1-2 kata bisa merasuk, orang terpengaruh. Sementara sini yang capek-capek debat sudah menang, kono ya tetap ngeyel. Nah, itu mungkin kita kurang retorika. Hari ini kalau maki-maki kita ahli, tapi dalam hal retorika mungkin kita masih kurang. Katanya Aristoteles, ngomong yang tepat, yang persuasif, yang mempengaruhi, menarik perhatiannya orang, sangunya 3. Sangu itu apa bahasa Indonesia ini? Bekalnya 3. Logos, etos, patos. Etosnya nomor 1. Etos, logos, patos. Ini kayak jagoan nih, Tri Musketeer. Etos, logos, patos. Etika komunikasi itu etos ini. Etos itu orangnya secara moral harus berkualitas, bisa dipercaya. Kenapa tadi kamu debat, ngomong, menang, musuhmu tidak mau ikut kamu? Jangan-jangan dia masih curiga, wong kamu itu orangnya tidak bisa dipercaya. Kalau ngomong mencela-mencele, kemarin bilang apa, sekarang bilang apa, berarti kamu lemah di etos. Kalau kamu lemah di etos, sebagus apapun pikiranmu, gagasanmu, tidak akan ada orang yang mau mengikuti. Itu etos. Bangun etos. Orang yang etosnya kuat itu biasanya tidak perlu ngomong capek-capek, ngomong 1-2 kata orang akan patuh. Kalau bahasa retorika modern namanya truthworthiness, bisa dipercaya. Kenapa? Karena secara moral dia bagus. Jadi harus punya etos. Kalau belum harus dibangun. Aristoteles ini kan nanti yang pikiran-pikiran akhlaknya banyak diwarisi oleh para filosof muslim. Akhlak itu pembiasaan, harus dibiasakan. Tidak ada orang yang terlanjur tidak jujur ya Pak, tidak ada. Harus dilatih jujur. Saya itu terlanjur pemarah ya Pak, tidak ada terlanjur kalau akhlak. Kalau sekarang watakmu pemarah, dibangun biar tidak ngamuan. Jadi bangun kredibilitas moralmu. Nah, itu sangunya sebelum nanti komunikasi. Kalau orang sudah tidak percaya kamu dulu, ngomong apapun orang ya tidak percaya. Sebagus apapun isinya, sebaik apapun isinya, orang tidak akan mau ikut. Kenapa? Karena lihat kamu yang ngomong. Oh, itu harus dibangun. Ya kayak model kamu kalau tiba-tiba bilang kita harus selalu mendekatkan diri pada Allah, mungkin orang tidak percaya potonganmu. Modelmu kayak ngono wae kok ngomong mendekatkan diri pada Allah. Kenapa? Kamu harus bangun etos dulu. Kalau nasihati orang jadi soleh, ya kamu soleho dulu. Nanti mungkin waktunya, ini kan mahasiswa baru, waktunya ospek, waktunya pendadaran mahasiswa baru, biasanya kakak kelasnya kan
harus rajin belajar. Nek modelnya kakak kelasnya orang lulus-lulus sampai semester 14 ya. Adik kelasmu cuma geleng-geleng, alah mungkin gitu. Bangun etos dulu. Jadi harus truthworthiness. Bisa dipercaya dirimu seperti apa, nanti kalau menasihati orang, ngomong ke orang lain bisa langsung masuk. Kan ada cerita Mahatma Gandhi, mungkin pernah saya ceritakan tadi ngaji apa. Jadi satu ketika ada ibu-ibu datang ke Gandhi. Ibu-ibu ini sumpek sama anaknya. Dia punya anak, bawa anaknya. Anaknya ini punya penyakit, tidak boleh makan garam. Dinasehati bolak-balik sama ibunya, ndak bisa. Pokoknya dia selalu pinginnya makan garam. Akhirnya dibawa ke Gandhi. Sama Gandhi, wah saya ndak bisa kalau nasihati sekarang, ibu pulang dulu, nanti kembali kira-kira 2 minggu lagi baru saya bisa nasihati. Akhirnya ditunggu 2 minggu. 2 minggu kemudian balik lagi ke Gandhi. Ini sudah 2 minggu Pak Gandhi, tolong anak saya dinasehati. Nasihatnya simple. Apa bahasa India itu. Pokoknya, nak, mbok kamu jangan makan garam. Cuma kalimat itu aja. Dan besoknya anak ini sudah gak mau makan garam lagi. Ibunya heran. Kok aneh ya, tak nasihati sampai capek, ndak jalan-jalan. Gandhi cuma 1 kalimat itu aja jalan. Ditanyain lagi ke Gandhi, Pak Gandhi kok bisa ya sampean ampuh tenan nek nasihati? Katanya Gandhi, ndak. 2 minggu yang lalu waktu ibu datang pertama kali ke sini, saya masih makan garam. Saya yang makan garam, ndak mungkin bisa nasihati anak ini untuk tidak makan garam. Maka waktu 2 minggu ini saya manfaatkan untuk pantang makan garam juga. Setelah 2 minggu mulai, mungkin kalau bahasa Aristoteles tadi, truthworthiness, dia jadi sosok yang bisa dipercaya kalau ngomong melarang makan garam, sehingga ampuh. Makanya kalau di TV-TV banyak pejabat bilang, mari kita bebas korupsi, kenapa ndak ampuh? Jangan-jangan kan itu. Ya, jangan-jangan masih kesenggol dikit-dikit sama itu. Karena sosoknya sendiri ndak punya etos itu. Maka pertama-tama komunikasi efektif itu bangun etos. Bangun moralitasmu sehingga orang bisa percaya. Yang kedua logos. Etos ini yang kita bahas hari ini. Etika dalam komunikasi. Yang kedua logos. Logos ini masuk akal. Yang kamu omongkan bisa ditangkap orang lain. Itu namanya logos. Ya meskipun mungkin kredibilitasmu tinggi, kalau ngomongin ndak karu-karuan ngawur ya orang paham aja ndak. Gimana mau mengikuti? Dan yang terakhir patos. Patos itu emosi. Jadi tulus dari dirimu sendiri dan bisa mempengaruhi orang yang kamu ajak bicara. Buktinya kamu sukses komunikasi itu di orang yang kamu ajak bicara. Kalau dari kata-katamu orang kemudian jadi terpengaruh. Kalau sedih dia jadi nangis, kalau senang dia jadi ketawa. Ini ada unsur patosnya. Emosi terlibat. Ya kayak penceramah itu, kalau penceramahnya semangat, orangnya wah jadi semangat. Kalau ngomongnya kayak saya gini, kelemek-kelemek, kamu jadi ngantuk. Loh itu berarti saya sukses, ada patosnya. Jadi ada emosi terlibat. Yang sini adem, sana ikut adem, tidur. Oke, jadi itu namanya patos. Jadi komunikasi itu kalau 3 ini terlibat, retorikamu bagus, sudah sukses. Ya nanti ada teori turunannya detail. Kapan-kapan kita ngomong itu ya, tentang retorika selama 1 bulan. Jadi itu etik
dalam komunikasi. Ada etos, ada logos, ada pathos. Ini kalau zaman Yunani namanya trivium. Jadi 3 bidang utama. Kenapa ini penting zaman itu? Kehidupan Yunani era filsafat awal itu kan isinya diskusi-diskusi. Orang saling bertukar pikiran, saling mengadu pandangan. Maka dibutuhkan 3 ini. Oke, terus dari situ kita butuh etos, etika komunikasi. Definisinya itu kalau dalam bahasa Inggris. Kamu terjemah sendiri ya. The principle governing communication. Prinsip-prinsip yang mengatur komunikasi. The right and wrong aspect of it. Aspek benar dan salahnya komunikasi. The moral and immoral dimension relevant to interpersonal communication. Moral, dimensi moral dan immoral. Diingat-ingat yang belajar etika, moral itu lawannya immoral, bukan amoral. Awas keliru. Kalau ada mahasiswa dan mahasiswi kok masuk kamar mandinya masjid siang-siang berdua, itu immoral, bukan amoral. Kalau amoral itu perbuatan yang tidak berhubungan dengan moral. Misalnya saya garuk-garuk kepala saat ini, mungkin itu tidak bisa dijudgment secara moral baik atau buruk, ini nggak ada hubungannya sama moral. Tapi kalau saya meludah ke situ, ke karpet itu mungkin immoral. Jadi amoral itu tidak ada hubungannya sama moral. Misalnya yang pakai kopiah dan tidak pakai kopiah di sini itu tidak bisa dinilai yang pakai kopiah lebih moral, yang enggak. Itu sifatnya netral, tidak berhubungan dengan apapun. Itu namanya amoral. Jadi, Pak, saya makan di angkringan. Nah, itu mungkin perbuatan amoral. Tidak ada hubungannya sama moral. Jadi kalau ada temenmu mau ngangkring, kamu melakukan perbuatan amoral. Ya, cuma di kita sering kesannya amoral itu tidak bermoral. Padahal yang tidak bermoral itu immoral. Jadi perbuatan itu kan ada baik, ada buruk, ada netral. Yang netral ini amoral. Yang jelek itu immoral. Jadi immoralitas lawannya moralitas. Itu yang dibahas. Jadi etika komunikasi itu yang dibahas prinsip-prinsip komunikasi apa saja, yang benar dan yang salah. Biasanya ngomong kontennya, atau moral dan tidak. Moral dan tidak itu biasanya kita definisikan baik dan buruk. Ini kan nilai-nilai dasar kalau dalam hidup kita. Benar, salah, baik, buruk. Ada lagi sebenarnya yang ketiga nanti. Nilai estetik. Kalau komunikasi nanti isinya pantas atau enggak pantas. Ada sesuatu itu ya benar, ya baik, tapi enggak pantas. Enggak pantas itu ya enggak selayaknya, biasanya sifatnya lokal. Jadi enggak pantas itu biasanya ada harmoni yang enggak pas, terkacaukan. Nah, itu levelnya namanya estetik. Kalau baik buruk namanya levelnya etik. Kalau benar salah biasanya yang paling utama levelnya logik. Jadi ngomong itu ya ngomonglah yang benar, jangan yang salah, dengan cara yang baik dan pantas. Oke, kalau pantas itu ya harmonis, cocok, sesuai. Nah, etika komunikasi ngomong itu. Jadi setiap orang pasti berkomunikasi karena setiap orang makhluk sosial. Cuma komunikasi harus belajar teorinya. Makanya ada etika komunikasi. Oke, dilanjut.
Nah, ini dasar teorinya dulu. Ini pelan-pelan belajar etika. Jadi hidup ini paling dasar itu belief. Jadi justru dalam hidup kita itu yang paling mendasari hidup kita itu apa yang kita percaya dan yang tidak kita percaya. Dari belief nanti berkembang jadi nilai-nilai. Nilai itu contohnya perdamaian, persaudaraan, keadilan, itu kan nilai. Jadi yang paling dasar akarnya itu belief. Kalau kalian lihat ada orang kok modelnya gitu orang ini, kalau ingin ngerti kok bisa ada orang kayak gitu, coba dilacak sampai akarnya. Apa dasar-dasar yang dia percaya, itu belief. Dari situ nanti lahir nilai. Hidup kita itu yang penting damai, sejahtera, aman. Nah, ini nilai. Apapun boleh terjadi, yang penting adil dan tidak ada penindasan. Ini nilai. Nilai nanti diterjemahkan dalam norma. Norma itu bahasa lainnya mungkin dekat ke aturan. Kalau tadi kan masih prinsip nilai itu, kalau ini aturan. Kalau dalam belajar etika, aturan itu ada dua, norma itu ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ada tiga, kayak kuliah tenanan ini. Ya, norma umum itu ada tiga, yaitu hukum, moral atau etika, dan kesusilaan atau etiket. Prinsip-prinsip tadi diterjemahkan dalam hidup sehari-hari. Kalau kesadarannya orang masih rendah, biasanya pakai hukum. Dibikin undang-undang, dibikin aturan, dibikin KUHP. Demi apa? Mewujudkan prinsip-prinsip tadi dari belief yang dipercaya. Jadi hukum itu untuk menerjemahkan nilai yang dipercaya untuk ngatur masyarakat. Misalnya ingin keadilan, ya dirumuskan hukum untuk menata agar hidup ini jadi adil. Ada etiknya, kalau ini moral batinnya, sikap batinnya. Itu biasanya moral. Kalau orang sadar, orangnya sudah punya kesadaran hukum yang tinggi, biasanya masuknya level etik, moral, nggak perlu diperintah, nggak perlu diancam, sudah jalan karena dia sudah sadar, moralnya sudah bagus. Ada lagi etiket. Etiket itu kesusilaan. Bedanya etika sama etiket, misalnya menghargai orang tua itu moral, cium tangan itu kesusilaan. Itu etika sama etiket. Jadi apa? Peduli sama yang lain itu etika. Nyumbang, ngasih sedekah itu etiket. Kesusilaannya katanya peduli kan gitu. Peduli sama pacar itu etika. Apel malam minggu itu etiket. Ya. Jadi dua-duanya penting. Karena kalau salah satu tidak ada, ya kalau hanya etika saja tidak diterjemahkan secara real dalam realitas, tidak ada etiketnya, ya tidak ada gunanya, omong kosong. Atau etiket saja tidak ada nilai yang dia perjuangkan, tidak ada moralnya, ya kebalikannya, sia-sia. Kayak sholat itu loh, sholat itu ya fisik, syarat dan rukunnya ya ada khusyuknya, batin yang nyambung sama Allah. Kalau hanya dapat fisik saja namanya olahraga. Kalau khusyuk saja tapi tidak ada aktivitas syarat dan rukunnya, ya namanya kebatinan. Jadi dua-duanya tidak utuh. Untuk utuh ya ada lahirnya, ada batinnya.
Kalau masih belum beres dua ini, dipaksa sama alat namanya hukum. Itu namanya norma. Nah, ada yang khusus. Kalau norma yang khusus itu setiap bidang punya. Kode etik mahasiswa itu norma khusus. Etika profesi itu norma khusus. Etika kedokteran itu norma khusus. Jadi yang tidak kelihatan dalam hidup kita ada belief, ada values, ada norms. Ini nanti yang lahir jadi attitude dan behavior. Ini dalam bahasa Inggris dua hal yang berbeda antara attitude sama behavior. Kalau behavior itu sudah watak. Watak itu lahir dari pembiasaan. Jadi yang biasa sudah jadi behavior. Kalau attitude itu ekspresi spontan. Bisa karena behavior, bisa karena yang lain. Di situ saya contohkan misalnya, aslinya aku ini penyabar, tapi kok anak ini kurang ajar banget, jadinya saya marah terus ngebrak meja. Penyabar itu behaviorku, cuma ini tadi aku ngebrak meja itu attitude. Biasanya attitude itu lahirnya dari behavior, dari kebiasaan. Kalian coba dicermati ya hidupmu sehari-hari, itu kan nanti ada yang kamu gitu terus, itu behavior. Sukanya seperti itu, terus itu behavior. Tapi ada kalanya attitude-mu beda sama behavior. Mungkin situasinya. Sebenarnya kamu anti bohong, anti curang. Kok yang tidaklah ujiannya susah banget. Nah, akhirnya kamu terpaksa lah ngelirik-ngelirik, nyontek-nyontek dikit. Gak apa-apa, dosennya gak pernah diajar, ditanyain misalnya. Jadi attitude-mu berubah. Meskipun behaviormu enggak itu, sebenarnya kamu anti curang. Nah, itu behavior. Jadi kalau dimarahi dosennya, enggak Pak, sebenarnya saya itu jujur kok Pak. Cuma terpaksa. Bapak sih soalnya susah sekali. Nah, itu attitude. Itu beda. Jadi dasarnya tadi belief. Belief itu biasanya diterjemahkan dalam prinsip-prinsip, itu namanya nilai. Nilai ini tadi diwujudkan dalam bentuk aturan namanya norma. Itulah nanti yang membentuk perilaku kita. Ada perilaku yang menetap namanya behavior, ada perilaku real spontan namanya attitude.